Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitas kita. Kembali lagi sekarang di pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Kita akan belajar mengenai sejarah perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin. Nah, kira-kira kalian tahu tidak apa arti Khulafaur Rasyidin? Atau pernah dengarkah? Ataukah mungkin baru dengar? Oke, untuk itu mari kita pelajari secara lebih jauh. Nah, paling tidak untuk memahami sejarah ini, kita harus tahu dulu tentang Khulafaur Rasyidin. Arti Khulafaur Rasyidin itu secara umum artinya bahwa ada pengganti ataupun penerus dari kepemimpinan sepeninggalan Rasulullah SAW yang diwakili oleh 4 sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Untuk memahami konsep Khulafaur Rasyidin, setidaknya ada 3 hal yang harus kita ketahui. Pertama, profil keteladanan dan prestasi. Dari ketiga unsur ini nanti kita akan bisa mengetahui seperti apa sih Khulafaur Rasyidin, yang dengan itu semua kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran tentang hal-hal yang bisa kita pelajari. Seterusnya terkait dengan pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari 2 suku kata, Al-Khulafaur Rasyidin yang artinya khulafa itu pengganti atau pemimpin, sedangkan Ar-Rasyidin artinya yang mendapat petunjuk. Sehingga ketika digabungkan berarti yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan profil, kita akan membahas secara singkat profil dari keempat sahabat Khulafaur Rasyidin tersebut, dari mulai Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib. Profil yang pertama yaitu profil Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah nama lengkapnya Abdullah bin Abu Quhafa. Juga banyak sekali nama-nama lain, ada Abdul Ka'bah, Abdul Atik, dan lain-lain. Setelah masuk Islam, Rasulullah menggantinya dengan nama Abdullah sebagai bentuk bahwa beliau adalah hamba Allah yang penting. Dan Abu Bakar merupakan sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, dan dia memang ketika zaman jahiliyah memang sudah tidak menerima tentang penyembahan terhadap berhala. Seterusnya mengenai biografi singkat Abu Bakar, masa khalifah Abu Bakar ini kurang lebih 2 tahun, lahir 573 Masehi, wafat 63 Masehi, bisa dilihat ya nanti, berarti usianya sekitar 61 tahun. Nama orang tua, istri, dan anaknya silakan dicatat, dan itu nanti bisa menjadi bahan ujian. Dan yang terpenting dalam penjelasan biografi ini bahwa anak dari Abu Bakar yaitu Siti Aisyah itu merupakan istri Nabi Muhammad SAW, sehingga hubungan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad sebagai menantu dan mertua. Jadi emang luar biasa kedekatannya, di samping kedekatan secara nasab juga kedekatan secara keagamaan. Seterusnya prestasi dan keteladanan Abu Bakar. Pertama, prestasi Abu Bakar memerangi orang murtad, nabi palsu, penulisan ayat Quran, tidak membayar zakat, dan perluas wilayah dakwah. Di sini setidaknya prestasi yang paling menonjol. Sebenarnya masih banyak lagi prestasi yang bisa diraih oleh sahabat Abu Bakar. Dan terkait dengan murtad dan nabi palsu, emang ini muncul pada saat-saat sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, sehingga memang tugas Abu Bakar sangat berat. Adapun keteladanannya yaitu rendah hati ataupun tidak sombong, berhati tenang, sederhana, adil, musyawarah, dermawan, dan banyak sekali ya. Tapi di sini ingin disampaikan bahwa setidaknya ada 2 yang paling dominan, yaitu dermawan dan dia itu selalu membenarkan
berita dari Rasulullah sehingga disebut dengan asyirik. Sahabat kedua berikutnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua yang memiliki sejarah kepribadian yang sangat luar biasa. Bernama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Dia adalah yang terpandang. Silahkan dibaca juga, diperhatikan. Hal yang bisa kita cari hikmah dari Umar bin Khattab adalah bahwa doa Rasulullah SAW ketika awal-awal Islam masih dakwah sembunyi-sembunyi, maka Rasulullah berdoa untuk agar Allah mengabulkan permintaannya untuk memasukkan 2 Umar yang berpengaruh di Quraisy, dan alhamdulillah yang dikabulkan itu adalah Umar bin Khattab, sehingga pada saat beliau sudah masuk kemudian Islam bisa berdakwah secara terang-terangan karena beliau menjadi backup, beliau menjadi kekuatan yang bisa membantu berkembangnya umat Islam. Kemudian kita bisa lihat biografi singkat Umar bin Khattab, yaitu masa khalifahnya alhamdulillah 10 tahun, jadi lebih lama dari Abu Bakar As-Siddiq, dari 634 Masehi sampai 644 Masehi. Lahir tahun 585 dan wafat tahun 644, sehingga usianya sekitar 59 tahun. Orang tuanya Khattab bin Nufail dan ibunya Hantamah binti Hisam. Anaknya juga ada yang menjadi istri Rasulullah, yaitu Hafsah. Adapun prestasi dan keteladanan Umar bin Khattab, pertama memperluas wilayah kekuasaan Islam, membuat dan menetapkan kalender Hijriah, mengatur sistem administrasi negara dan pengangkatan para hakim, serta menetapkan pemegang hak waris. Adapun keteladanannya, keberaniannya, musyawarah dan bijak, adil, toleran, sederhana, jujur, dan tegas dalam menyampaikan kebenaran. Jadi Umar bin Khattab ini adalah sahabat yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam, terkhusus pada awal-awal masa Islam masih lemah dan tertindas. Dengan masuknya Umar bin Khattab, alhamdulillah amin, dakwah Islam menjadi semakin terang-terangan dan berani serta semakin berkembang. Yang dengan itu semua banyak sekali umat Islam umat Quraisy yang berbondong-bondong masuk Islam. Meski tidak kemungkinan tetap adanya perlawanan dari kaum Quraisy. Namun setidaknya penindasan itu menjadi berkurang karena memang mereka merasa bahwa umat Islam sekarang sudah di-backup oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya masuk ke khalifah ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Beliau adalah saudagar, juga orang terpandang, dan emang ketika dibaca silahkan dianalisa di sini bahwa beliau pun satu nasab dengan Rasulullah SAW, ada di nasab Abi Manab. Beliau lahir di Taif tahun 576 Masehi. Terusnya itu juga dia seorang dermawan dan juga seorang usaha yang sangat terkenal dan juga berwibawa. Dan saking dia itu mampu memanfaatkan kekayaannya, menurut berita sampai saat ini pun asetnya masih tetap ada. Salah satu kasus adalah ketika di Jazirah Arab pada saat itu ada satu sumur sebagai sumber dari kebutuhan masyarakat, itu dikuasai oleh Jalim. Maka untuk membebaskannya dibelilah oleh Utsman bin Affan, sehingga sekarang masih bisa dilaksanakan, masih bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Berikut juga pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini memang mendapat tantangan yang cukup luar biasa. Di periode pertama terdapat sekali kemajuan-kemajuan yang bagus, tapi di periode kedua Khalifah Utsman bin Affan mendapatkan tantangan, yaitu banyak sekali pembangkang dan pemberontak terhadap kebijakan-kebijakannya, sehingga di usianya yang cukup renta, di usia 70 tahun dengan masa memimpin 12 tahun sampai 82 tahun,
beliau tapi masih tetap istiqomah, masih tetap kuat untuk menjalankan amanah sebagai khalifah. Lalu biografi singkat Utsman bin Affan, masa khalifahnya 12 tahun ya, dari 644 sampai 656 Masehi. Lahir di Taif, sama seperti tadi, wafatnya di 656. Terusnya itu juga dia itu menikahi 2 anak dari Rasulullah SAW, yang memang pada yang pertama sudah meninggal dan selanjutnya menikah kembali dengan anak Rasulullah, sehingga mendapatkan julukan ya yang dikenal dengan mendapatkan 2 cahaya dari anak Rasulullah SAW. Adapun prestasinya yaitu banyak sekali di sini, kurang lebih ada berapa? 9. Namun yang paling dominan adalah prestasinya dia mampu mengkodifikasi atau membukukan Al-Quran menjadi sebuah mushaf yang sampai saat ini bisa kita rasakan manfaatnya. Andai saja mushaf itu tidak terbukukan, tentu kita akan sangat kesulitan bagaimana mempelajarinya, bagaimana mengingatnya, dan yang lain-lain. Hal ini juga menjadi terkenal ataupun menjadi kita ketahui bahwa mushaf itu namanya mushaf Utsmani, yang menandakan mushaf itu adalah dikodifikasi pada masa Utsman bin Affan. Kemudian keteladanannya yaitu sikap dermawan, adil, sederhana walaupun dia itu sebagai saudagar dan kaya, jujur dan pemalu. 2 hal yang menjadi catatan penting. Pertama, terkait dengan kedermawanannya seperti yang tadi diceritakan, aset-asetnya masih ada sampai saat ini dan menjadi amal jariah yang terus menerus dan berkesinambungan. Dan yang keduanya terkena dengan sifat pemalunya, dan itu memberikan satu karakter khusus bahwa beliau adalah sahabat yang mencontohkan tentang kepribadian yang menjaga diri dari kesucian. Kemudian sahabat terakhir dari Khulafaur Rasyidin yaitu sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini mafhum, dan kita ketahui bersama bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dari Rasulullah SAW, sehingga beliau sangat dekat sekali dengan Rasulullah, dididik dari kecil dan sampai berumah tangga. Artinya sangat dekat hubungannya dengan Rasulullah SAW. Ahlul Bait yang memang sampai saat ini masih ada keturunan yang menjadi nasab dengan beliau, karena memang dari beberapa anak Rasulullah ya semuanya wafat, dan ada keturunan itu dari Siti Fatimah, di mana Siti Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan untuk selebihnya juga bahwa beliau merupakan sahabat yang cerdas. Adapun keteladanan dan prestasi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, untuk keteladanannya yaitu cerdas dan pandai seperti tadi dijelaskan ya. Dia itu sebagai kunci dari pintu ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Karena sumber ilmu itu ada pintunya itu ada di Rasulullah, dan setiap pintu itu ada kunci, dan kuncinya ada di sahabat Ali. Pemberani, sabar, tabah, dan dalam menghadapi masalah juga sebagai panglima perang, pemberani dan gagah perkasa. Makanya dia dijuluki sebagai Asadullah, yaitu singa Allah yang ketika berperang dia begitu hebat, begitu kuat melawan kaum musyrikin. Adapun terkait dengan prestasi Ali bin Abi Thalib dalam perluasan bidang dakwah sudah sampai ke India Barat, daerah Sind. Dalam urusan politik mampu melawan pemberontak-pemberontak, serta dalam urusan pembangunan bisa menciptakan pusat-pusat kota ataupun membangun kota Kufah sebagai pusat pemerintahan. Dan dalam bidang keilmuan dia memiliki murid Aswad Daulah sebagai ahli ilmu nahwu dan sorof. Demikian sebuah kisah singkat sejarah perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin yang diperankan oleh 4 sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, terusnya Umar bin Khattab radhiyallahu an,
Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sebagai penutup, hal yang bisa kita dapat petik ibrohnya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu kita bisa melihat 3 hal penting. Pertama dari sisi profilnya, agar kita tahu nasab dari mana dia dilahirkan. Keduanya kita bisa mengetahui tentang keteladanannya, sifat-sifat apa yang bisa kita ikuti, dan yang terakhirnya yaitu prestasi, sehingga itu menjadi panduan buat kita sebagai umat Islam. Inti dari target pencapaian pembelajaran pada materi ini adalah kita siswa bisa menganalisa serta mempraktekkan minimal 3 prestasi dan 3 keteladanan dari sejarah perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin, dan itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.